Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ada pepatah dan mungkin sering kita dengar, terutama menjelang pemilu ini. Kalau kita ingin melihat kualitas seseorang, maka berilah dia kekuasaan. Dan akhir-akhir ini berita tentang penyalahgunaan kekuasaan itu menjadi sangat marak dan gencar. Sabda Tuhan hari ini menunjukkan pada kita bahwa tampaknya Daud juga terjebak dalam lingkaran apa yang sering menggoda manusia, yaitu kekuasaan, kekayaan, dan juga ketenaran. Hal yang sama yang pernah dicobakan oleh iblis kepada Yesus terkait hal ini. Dan Daud yang sudah mencapai puncak kejayaan sebagai Raja Israel, tampaknya kemudian masuk dalam perangkap godaan ini, sehingga dia menyalahgunakan kekuasaannya, ketenarannya, dan juga kekayaannya untuk kemudian melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan Nabi Nathan mengingatkan bahwa hal itu adalah sangat tercela dan jijik di mata Tuhan. Saudara sekalian, kita juga diingatkan lewat sabda Tuhan hari ini bahwa hal itu bisa menjebak kita semua. Ketika kita punya kesempatan berkuasa, juga menjadi tenar, juga punya kekayaan yang banyak, kita bisa melakukan banyak hal yang kita pikir dan kita pandang benar, walaupun itu sebetulnya melanggar hukum Tuhan sendiri. Dan Yesus yang sebetulnya juga punya kuasa untuk melakukan apapun, dia kemudian menunjukkan pada muridnya sebagai Tuhan bagi semesta alam, tetapi dalam pengajaran dan teladan hidupnya selanjutnya, dia menunjukkan bahwa dia tidak katakanlah menggunakan kekuasaan itu untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah, tetapi kemudian mengajarkan sesuatu yang lain, yaitu bahwa seorang pemimpin, seorang yang berkuasa justru harus menjadi pelayan bagi semua. Dan itulah yang ditetapkan dalam pengajaran gereja, terutama ketika Yesus mengutus para muridnya, para rasulnya, untuk kemudian siapapun yang menjadi pemimpin, orang yang berkuasa, justru dia harus semakin melayani. Karena dia sendiri yang punya kuasa bagi semesta alam, rela menjadi hamba dari para hamba. Dan itu juga dalam tradisi gereja Katolik, siapapun yang menjadi pemimpin tertinggi, dia juga menjadi hamba bagi semuanya. Kita semua diajar oleh Yesus untuk punya ketaatan yang rendah hati, punya kerendah hatian, dan juga semangat untuk melayani semua orang. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.